Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Banyak juga ya yang mengatakan bahwasannya penyakit yang diderita Pak Jokowi adalah azab atau karma. Ya, astagfirullahaladzim. Istighfarlah kita ya. Kalau begitunya ya, sampai segitunya ya, bilang itu adalah sebuah azab. Padahal itu hanyalah penyakit biasa lah. Penyakit yang bisa didapati setiap manusia. Tinggal Allah aja maunya kepada orang siapa itu dikenakan. Bisa jadi kepada Roy Suryo atau Prabowo atau siapapun, termasuk termasuk Pak Jokowi. Siapapun bisa kena penyakit itu. Penyakit kulit. Ya, itu mah kehendak Allah aja. Terserah Allah mau naruhnya di mana. Tapi yang pasti itu insya Allah menurut gua itu bukan azab. Karena beliau adalah orang yang baik. Dan juga ada juga ya orang yang udah gagal nih. Gagal suratnya kagak dibaca. Sekarang marah bener. Gara-gara ijazahnya nggak dibaca. Dia ngamuk. 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 Bawa nama ijazah sekarang. Bapak berkumis itu yang katanya mantan TNI. Dan juga ada penjelasan ya dari seorang pengacara ya yang menurut gue itu cerdas lah. Beliau ini coba meluruskan otak-otak yang menurutnya sengklek. Padahal sebenarnya itu hal yang mudah untuk menyelesaikannya. Bagaimana videonya? Mari kita simak dulu nih video pertama dari Mama yang bilang itu penyakit azab. Let's go. Kita play. Pak, kami bicara bukan rekayasa. Iya. Kami bicara bukan fakta. Kami tidak bodoh. Kami tidak bodoh. Bilang goblok siapa, Bu? Kami punya telinga. Kami selalu belajar di medsos. Kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan. Mungkin itu doa para hamba Allah yang didolimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kedolimannya. Buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan ku minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Ya mungkin karena ibu itu belajar di medsos ya. Jadi bilang penyakit Pak Jokowi itu azab. Kalau ibu belajar di tempat lain mungkin kan ustadz yang netral gitu. Pasti dibilang ujian tuh penyakit bisa kena sama siapa aja. Bahkan Nabi Ayub pun dikasih penyakit karena bukan azab, tapi karena sayangnya Allah. Itu bagaimana? Terus kalau Pak Egi yang sakit, itu bukan azab. Enggak. Pak Egi itu enggak kena azab, hanya sakit seperti biasa lah manusia. Tapi ini ada video menarik dari Pak mantan TNI ya, purnawirawan yang berkomis itu. Let's go. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bener. Bukan masalah rumit. Bener. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Wih, paten. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Yang nggak punya malu Pak Jokowi katanya. Sebenarnya sih udah selesai kalau lu pada percaya.
Kalau lu udah pada percaya, udah dibilang sama UGM, udah Pak Jokowi sekolah, kuliah di sana, udah berhenti, stop. Sayangnya lu pada kagak percaya. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan negara. Tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu. Hati kotor, busuk. Biasanya tuh kalau hatinya kotor, busuk tuh sama suka ngomongin orang, nuduh orang sembarangan yang nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, itu hatinya busuk biasanya. Doanya yang jelek-jelek. Yang gue tahu Pak Jokowi kagak pernah ngedoain orang tuh buruk-buruk. Bebe aja Pak Jokowi diserang juga anteng aja, diem aja. Kagak ngedoain jelek-jelek padahal. Itu yang gue tahu kalau hatinya buruk itu pasti perasaannya begitu. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Iya. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Nah nih, kalau kata Pak Roy Suryo itu, Bapak ini tuh kudet. Kurang update. Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah. Tuh, nggak percaya punya ijazah. Pertama dia kagak percaya kalau Pak Jokowi punya ijazah. Kalaupun percaya ada, itu palsu. Tuh coba. Lu bayangin aja. Nggak punya salah, punya salah. Gimana itu? Itu namanya bukannya hatinya busuk gitu. Dibuktikan. Asal aparat mau jujur. Dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur. Cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja gak bisa. Gampang Pak Ude. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Lah Bapak mantan TNI Jenderal, ngapain ngurusin ijazah? Kalau ngatain polisi ngapain sekolah tinggi-tinggi begini aja susah. Lah Bapak mantan jenderal, ngapain ngurusin ijazah? Kocak. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Ntar aja lihat Pak. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden. Ada. Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau Bapak ditipu, aja kali yang merasa. kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak Masa. rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Ada Pak Prabowo. Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Bukan Pak Prabowo nggak jelas. Bapak mantan TNI yang berkomis, bukannya nggak jelas, tapi Pak Prabowo ada urusan yang lebih besar,
bukan sekedar ijazah. Pak Prabowo udah tahu tuh ijazah asli. Ngapain ungkit-ungkit? Itu enggak, ya udah lu aja lah, terus aja lu gonggong nanti di pengadilan kalau kata Pak Prabowo begitu. Ini kan Bapak yang ngirimin surat kemarin nih. Tapi kemarin di DPR tuh kagak dibacain. Nih, ada lagi ya. Nih, pengacara ini cakep nih menurut gua nih. Dia coba ngelurusin nih orang-orang hukum yang otaknya rada sengklek. Yang sebenarnya urusan ijazah ini udah paling gampang bener. Tapi karena otaknya sengklek, ya udahlah. Ikut kegiring opininya. Entah lah ya, mungkin karena kebencian atau apa. Let's go. Kali ini saya mau membahas RT Tamil isu Salvan. yang tidak berkesudahan, ya, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi. Saya sebenarnya enggan untuk membahas ini, tapi saya melihat isu ini terus digulung, digulung dan tidak berkesudahan. Betul. Kemudian yang menggelitik saya, isu ini bukan hanya menerpa kalangan umum, Betul. yang awalnya ya menerpa kalangan elit-elit, lalu kemudian kalangan umum, tapi hari ini isu ini juga sudah menerpa kalangan-kalangan ahli hukum, ya, ahli hukum, dosen-dosen hukum, ya, yang sangat sedih saya melihatnya, karena opini mereka ini pun tergiring, ya, opini mereka ini tergiring sehingga apa? Penalaran logika hukumnya menjadi hilang. Saya jelaskan begini. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Gitu ya. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Dalam hukum ya, palsu atau surat palsu ini landasannya pasal 263 KUHP. Maka suatu surat dikatakan palsu, yang berhak menyatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengotorisasi, atau pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi itu ya dikeluarkan oleh UGM. Dia fakultas kehutanan di UGM, dia sarjana S1 UGM, yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah UGM. Dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Maka selesai sudah narasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu apakah palsu, apakah asli, kelar sudah. Ijazah itu dikatakan palsu dan kemudian diuji ya, seperti kita lihat ya, apa yang diminta oleh Roy Suryo dan kemudian tim yang menyatakan dirinya TPUA itu ya, minta agar ijazah Pak Jokowi itu dilakukan uji laboratorium forensik. Ini konyol. Konyol tuh. Konyolnya kenapa? Karena ini nggak ketemu basis hukumnya. Sebuah surat diuji di laboratorium forensik ketika pihak yang mengotorisasi atau pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan itu menyatakan bahwa surat itu palsu. Maka si pemegang surat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa surat ini asli, dia kemudian minta permohonan dari pengadilan agar surat ini diuji laboratorium forensik. Dengar apa? Supaya apa? Menguatkan argumennya bahwa surat ini asli. Dan ini terjadi pada sengketa si pemegang surat kepada si pihak yang mengotorisasi atau penerbit surat. Hari ini si pemegang surat, dalam hal ini Pak Jokowi, dan pihak yang mengotorisasi surat atau menerbitkan surat atau mengeluarkan surat, dalam hal ini UGM, itu sama-sama mengakui surat itu asli atau ijazah itu asli. Maka tidak ada alasannya pihak-pihak lain kemudian masih meragukan itu. Dengar apa? Ya. Dan kemudian saya katakan, tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan
untuk menyatakan surat itu asli atau palsu, karena yang memiliki hak hukum untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu adalah penerbitnya, yaitu UGM. Maka saya katakan ini hanya soal penggiringan opini dan membuat gaduh dan membuat ricuh. Semua pihak-pihak ini minta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya maka persoalan clear. Pertanyaannya, apakah setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pihak-pihak ini percaya bahwasannya ijazah itu asli? Tidak. Gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi dalam konteks penalaran hukum. Nah, itu dia. Saya jelaskan penalaran hukum, pihak pemegang surat, pihak pemberi otorisasi sepakat bahwa surat itu asli, selesai. Nah, harusnya Roy Suryo dan pihak-pihak yang menyatakan diri TPUA ini itu menggugat UGM. Nah, tuh. Ya, kalau mereka tidak senang, kira-kira UGM ini memberikan gelar sarjana kepada Pak Jokowi, mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi, karena dirasa Pak Jokowi itu tidak pantas dengan alasan bla 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 bla. Maka yang harus dilaporkan oleh Roy Suryo itu UGM-nya. Maka yang harus digugat oleh Roy Suryo itu UGM-nya, begitu juga oleh TPUA. Sehingga nanti polisi bisa kemudian memeriksa apakah UGM itu mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, memberikan gelar sarjana ke Pak Jokowi, itu adakah indikasi pidananya, atau pengadilan akan memeriksa apakah prosedural formilnya sudah tepat dan benar, atau apakah ada kaedah-kaedah yang dilanggar. Itu harusnya gitu ya. Jadi saya tergelitik untuk perlu menjelaskan ini agar masyarakat juga tidak dibawa terombang-ambing ke sana ke sini. Dan yang terlebih lagi yang saya cukup sedih melihat bahwa insan-insan insan-insan hukum kita juga kemudian terbawa opininya ke kanan dan ke kiri. Saya kira demikian penjelasan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, itu dengar nggak tuh? Kudunya tuh begitu tuh, udah tuh. Kalau udah UGM udah bilang asli, Pak Jokowi udah bilang asli, ya udah. Pak Narko, Pak Narko, Bapak Kumis. Itu masalahnya itu. Kalau Bapak kan nggak percaya Pak Jokowi punya ijazah. Kalau punya ijazah, ya palsu. Gimana coba? Nah, dari video semua itu tersebut, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik banget.